warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa, kembali lagi di Siniar Sansa Sumanegra. Bersuara, berkarya, dan berdaya. Bersama aku, Anggun, yang akan membawakan topik yang sedang hangat ini guys. Sobat Sansa, hari ini aku membawakan topik yang mungkin sangat masih sering ya kalian dengar. Bahkan JJ-nya saja itu masih berkeliaran loh di sosial media. Nah, kira-kira apa topiknya? Dan inilah topiknya. Yang akan aku bahas hari ini adalah mengenai Olimpiade Sains Nasional atau biasa dibilang OSN. Sobat Sansa, tahu nggak sih bahwa SMAN 1 Grati memiliki perwakilan yang cukup banyak dan yang lolos pun cukup banyak, yaitu ada 5 orang anak di tahun ini. Tapi di tahun sebelumnya itu bahkan cuman lolos 1 anak saja. Pasti kalian kepo kan bagaimana sih wajah-wajah para pemenang yang berhasil lolos dari OSK menuju OSP dari SMAN 1 Grati ini. Nah, mari kita sambut para pemenang dari OSK menuju OSP dari SMAN 1 Grati. Halo. Sebelum kita berbicara lebih mendalam ini, nah boleh gak sih dari kalian ini memperkenalkan diri kalian masing-masing, nama kalian siapa, lalu dari kelas berapa, dan dari mapel apa? Mungkin dari saya dulu. Oke. Saya Catur Surenegara, bisa dipanggil Catur, dari kelas 12-2 sekarang, dan saya di mapel fisika. Saya Muhammad Hafiz Rahmatullah, bisa dipanggil Hafiz. Saya dari 12-2 juga di bidang fisika. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, boleh dipanggil Rian. Saya dari kelas 11-1 dan bidang saya adalah matematika. Perkenalkan, nama saya Revina Tania Calyaguna, bisa dipanggil Calia. Sekarang saya kelas 11-5 dari bidang geografi. Hai, nama saya Yunus Nasahiron, bisa dipanggil Azra, dari kelas 11-3, perwakilan SMA Negeri 1 Grati di bidang astronomi. Nah, oke, itulah nama-nama para pemenang OSK yang menuju OSP dari SMAN 1 Grati. Nah, dari pertanyaan awalku ini pasti kalian akan mengira nggak aku akan bertanya tentang apa. Nah, aku juga ngulik-ngulik informasi nih, bahwasannya pengumuman OSK itu sudah datang 2 minggu yang lalu, sudah dikirim dari 2 minggu yang lalu. Nah, di sana kan ada nama kalian tuh. Jadi, bagaimana perasaan kalian saat tahu nama kalian tuh tertera ada di sana dan dinyatakan lolos ke babak selanjutnya? Dari tim cowok atau cewek dulu nih? Ya, dari tim cewek. Oke, dari tim cewek dulu. Gimana? Perasaannya ya nggak menyangka ya bahwa bisa lolos ke tingkat OSP, karena saingannya kan banyak banget tuh, satu Kabupaten Pasuruan. Jadi ya perasaannya tuh ada senang, ada terharu bisa membawa nama saya dan juga nama sekolah. Itu dari saya. Lebih sama kayak gitu, cuma apa ya, ada kayak sedih sedikit soalnya pastinya nanti kedepannya bakalan lebih sibuk juga, apa ya, sekolah saya juga bakalan terganggu karena proses belajar saya untuk OSP nanti. Ya, pasti persiapannya ini harus benar-benar matang sekali ya, karena kalian sudah lolos naik ke level selanjutnya dan ini levelnya akan pasti bisa dibilang susah banget. Tapi kalau dari tim cowok gimana perasaan kalian? Mungkin dari saya dulu ya. Jujur, saya nggak menyangka kalau bisa lolos OSP ini. Ya, karena dari awal saya selesai mengerjakan OSK itu nggak berharap apa-apa sudah. Karena kalau berharap kan nanti jatuhnya kecewa jika gagal. Betul. Jadi nggak menyangka banget dengan usaha sebelumnya di mana saya belajar, bimbingan, dan meninggalkan pelajaran itu mungkin setimpal ya. Ya, mungkin untuk perasaan saya kurang lebih sama lah ya sama Mas Catur ini. Karena kita ini selalu bersama, kemana-mana selalu bersama. Di kelas satu bangku, waktu bimbingan juga bareng-bareng. Jadi udah bestie dan klop banget nih Betul. Sobat Sansa. Jadi perasaannya klop, bidangnya klop, lolosnya pun klop, lolos bareng-bareng. Tapi semoga ya di OSP ini kalian juga lolos bareng-bareng semuanya ya. Kalau dari bidang MTK gimana nih? Kalau saya karena tahun kemarin kan udah ikutan juga dan hampir lolos juga, hanya finish di peringkat keempat, dan sekarang finish di peringkat 2, alhamdulillah senang banget rasanya. Woi, finish di peringkat 2.
OSP 2 ya, itu peningkatan yang cukup wah banget sih. Tapi mungkin ada perbedaan dari perasaan kan, karena soal apalagi usaha kamu bukan main-main ya, karena sudah mengetahui di semester kemarin di semester kemarin di tahun kemarin itu kan kamu juga gagal, pasti sekarang lebih antusias ya senengnya. Ya, betul banget. Tapi kalau dari Ayu tadi kan ada menyinggung tentang proses ya, dan juga kayak mengganggu sekolah kalian dari proses untuk mengejar kesuksesan kalian ini agar berbuah manis. Jadi kalau boleh tahu proses kalian dari awal kalian masuk OSK hingga lolos ke OSP ini bagaimana? Dari tim cewek atau cowok? Tim cowok dulu. Cowok. Gantian ya. Cowok. Oke. Kalau dari tim cowok bagaimana? Ya, jadi waktu kita OSK dulu, kita mungkin hanya mengandalkan bimbingan di sekolah saja ya, dan belajar mandiri di rumah. Nah, untuk perjalanan menuju OSP ini kita menambahkan satu metode belajar, yaitu mengikuti bimbel online dan juga mengerjakan soal-soal yang lebih sulit tentunya. Dari saya mungkin ada beberapa bagian yang sama dengan Hafiz, tapi saya yang dulunya dari bidang kimia belok ke bidang fisika, tentunya ada perbedaan lah, yang dimana saya harus belajar lagi mulai dari nol. Dan di OSK yang waktunya panjang untuk belajar, bisa belajar dasarnya lalu latihan soal, naik level selanjutnya latihan soal, naik level lagi latihan soal. Tapi di OSP ini dengan jangka waktu yang relatif singkat, yaitu 3 minggu dari pengumumannya, ya kita harus mengubah cara belajar. Yang awalnya belajar dasar lalu soal, berubah ke soal dan soal. Begitu. Berarti di drill terus ya soalnya, jadi nggak ada waktu untuk kita ngupas bab-bab yang harusnya dikupas, jadi kayak aduh langsung latihan soal aja gitu. Ya, Betul. Kalau dari MTK bagaimana? Sama? Kalau dari MTK sebenarnya hampir sama, cuma karena saya kan udah punya basic materi di kelas 10 kemarin, jadi kelas 11 ini tinggal ngedrill soal aja. Jadi perbanyak soal, apalagi di OSK itu kebanyakan juga ada mengambil dari soal luar negeri, terutama di soal-soal Amerika. Maka saya juga berusaha buat ngedrill soal-soal dari Amerika tersebut. Waduh, sekelas soal Amerika ya, OSK MTK keren banget sih, sampai bisa lolos dari tahun kemarin tuh peringkat 4 dan sekarang peringkat 2. Kalau dari cewek nih gimana? Dari tim geografi dan juga bidang astronomi. Ya kalau saya kan ini pertama kali mengikuti PSN tingkat kabupaten, dan memang kan dulu karena kan saya kelas 10, dulu di SMP kan tidak ada bidang geografi, jadi ya belajar dari nol, dari itu ngejar terus materi, dan sama pembina saya juga diberi buku OSN, jadi saya dapat belajar dari situ dan melihat dari YouTube gitu, dari internet juga untuk tambahannya. Tapi kamu ikut bimbel nggak seperti tim cowok ini? Karena mereka ini ikut bimbel. Kalau saya tidak, karena saya belajar otodidak dan masih bisa mumpuni lah menurut saya untuk mengajar materi itu. Oke, kalau dari astronomi nih, aku karena disclaimer ya, di SMA N1 berarti ini tidak ada mata pelajaran astronomi nih, dan aku bisa bilang bahwa mata pelajaran bidang astronomi ini cukup susah, gabungan dari mereka berdua, yaitu fisika dan matematika. Jadi aku mau tanya lebih intens tentang astronomi ini, kayak gimana sih proses belajar kamu? Apakah kamu juga menggebu-gebu seperti mereka yang menuntut gitu? Seperti gimana ceritanya? Sebenarnya gak terlalu menggebu-gebu kayak kakak-kakak sebelumnya. Di OSK saya belajarnya cukup santai ya. Kayak sebenarnya gak berniat untuk lanjut ke OSP. Jadi dulu saya itu cuma belajar, ada bimbingan dari guru pembimbing saya, Bu Salsa. Lalu ada kala saya juga belajar otodidak di rumah. Soalnya seringkali tidak bisa mengikuti pembimbingan karena izin orang tua yang sangat susah. Untuk persiapan OSP, saya ada ikut bimbingan
ada bimbel. ikut bimbel, Iya, bimbel. bimbel online. Iya. Ya memang sih karena prosesnya OSK, OSP ini cukup apa ya, membuang-buang waktu kita ya, dan juga apalagi mungkin dari kita semua ini jarak dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu cukup jauh. Jadi mungkin orang tua juga khawatir jika kita terlalu banyak membuang-buang waktu di sekolah, apalagi sekolah ini pulang jam 3 tapi kita pulang jam 5, takutnya ada apa-apa. Seperti itu. Aku bisa sih mendukung opini kamu mengenai proses belajar kamu. Tapi untuk lingkungan, apa dari kalian nih mendukung lingkungan belajar kalian itu? Kalau dari saya sendiri sebenarnya kurang mendukung sih, karena dari matematika sendiri anak yang benar-benar menyukai matematika itu seberapa banyak sih. Iya. jadi seperti kayak kita ini berada di lingkungan yang di antara anak-anak yang nggak suka matematika tapi kita berbeda sendiri seperti itu. Di perasaannya itu kayak aku kayak belajar sendiri, berusaha sendiri, nggak ada temen bareng belajar bareng seperti tim fisika ini. Iya, nggak asik ya memang. Nggak asik. Kalau udah bisa dibilang, kalau kata orang-orang matematika itu cukup rumit dan banyak sekali caranya. Padahal kalau matematika itu diseriusin, kalian kasih perhatian yang lebih, itu kalian tuh pasti bisa. Hanya saja kalian tuh malas untuk mencoba. Betul banget, semua. itu poinnya. Nah. Setuju banget. Itu adalah jawaban yang sungguh-sungguh agak nyelekit sebenarnya, dan pasti menyentuh mental kalian semua ya. Karena ya memang bisa dibilang kalau dikumpulkan orang MTK ini cukup sedikit, dan bisa dibilang Rian ini salah satu orang yang cukup unggul di SMN 1 berarti kalau dalam masalah matematika. Tapi kalau di bidang fisika bagaimana? Mungkin agak berbeda dengan matematika, karena di bidang fisika ya saya satu kelas dengan Hafiz. Jadi untuk belajar kita bisa saling mengajak, saling mengingatkan kalau lagi malas-malasnya itu bisa. Untuk lingkungan aman lah daripada matematika tadi yang kurang mendukung itu. Iya. Kalau dari tim Geo sama Astronomi, apa sependapat dengan tim cowok ini? Ya, saya sependapat. Seperti Kak Catur ya. Kalau saya pribadi untuk lingkungan itu sangat tidak mendukung ya, karena saya sendiri itu bidangnya astronomi, di SMA tidak ada pelajaran astronomi, banget dan sepakat. Yang paling dulu. dan kesannya saya kayak sendirian banget gitu loh Kak. Ya memang sih aku bisa bilang bahwa di atas matematika itu masih ada astronomi ya. Ampun Mas. Mungkin Sobat Sansa juga sependapat. Kalau kalian sependapat jangan lupa komen-komen ya di kolom komentar di bawah. Tapi dari proses kalian tuh kan dari OSK sama OSP nih ada yang berbeda. Apakah taktik yang kalian persiapkan itu juga berbeda untuk mengerjakan soal OSP ini? Karena kan setahu aku OSP ini tinggal 1 minggu lagi ya. Nah, jadi gimana nih? Kalian punya taktik gak untuk mengerjakan soal OSNP di bidang kalian masing-masing? Iya, rencananya gimana mau ngerjain soalnya? Dari yang mudah dulu ke yang susah, atau mau ya kalau ada isian singkat mungkin itu mau ngerjain yang gimana dulu gitu. Kalau dari matematika sendiri kan di OSP itu ada 2 bagian. Bagian pertama itu isian singkat, bagian kedua itu uraian. Kalau pembagian waktunya sendiri, kalau di isian singkat saya tuh berusaha buat ngerjakan soal yang paling saya kuasai dulu, seperti aljabar sama kombin. Jadi itu dulu yang saya kerjakan, baru setelah mungkin waktunya akan habis, jadi saya itu kerjakan sisanya. Kalau di uraian sendiri itu kan ada 4 soal. Nah itu berurutan dari yang pertama soal paling mudah, yang soal terakhir itu paling susah. Nah kalau dari saya sendiri itu jelas kerjakan yang paling mudah dulu. Kalau masih banyak waktunya karena kan itu uraian sendiri, jadi sisanya itu bisa dibuat buat cek kembali, cek argumen yang salah kayak gimana gitu. Seperti itu. Tapi nggak sampai hitung kancing sama milih bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya, nggak sampai kayak gitu ya teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa karena nggak ada pilihan ganda. Nggak ada ganda. Nggak ada pilihan ganda sama sekali. Nggak ada. Spesial sekali ya memang bidang MTK ini. Kalau fisika juga nggak ada. Fisika malah Uraian uraian semua. semua. Nggak ada isian singkat. Kita diberikan 5 soal uraian Ya. dengan waktu 3 jam pengerjaan. Kalau dari guru pembimbing kita ngasih saran itu ngerjakan soal OSN yang tahun-tahun sebelumnya, kita lihat caranya dulu, terus tutup buku, kerjakan tanpa cara itu.
Tuh. Berarti kalian disuruh kayak kalian kasih jalan, tapi kalau udah petanya ditutup, kalian harus apa ya, mengingat-ingat jalannya. Kalau bisa itu kalian harus muter otak untuk cari jalan yang praktis gitu ya. Betul. Tapi kalau bidang geo ini gimana? Apa sama kayak uraian atau ada pilihan ganda gitu? Kalau geo sih kemarin itu soalnya itu pilihan ganda semua 100 soal dalam waktu 2 jam. Jadi di geo tuh lebih banyak menghafal daripada menghitung. Jadi harus jago-jago untuk menghafal. Menghafal. Literasinya harus banyak. Oh iya, memang literasi itu memang harus Iya. ditingkatkan ya. Wah, kalau bidang geo aku no comment sih ya, karena geo ini ya mempelajari bumi isinya banget nih, Iya, dari banyak banget atas isinya. sampai bawah banget ya. Kalau astronomi, waduh, astronomi ini aduh, apakah lebih parah dari matematika dan fisika itu sendiri? Karena astronomi ini merupakan gabungan dari MTK dan fisika. Siapa tahu sengsaranya itu gabungan dari mereka berdua. Kalau di soal-soal di OSK ya, kalau OSK 100% pilihan ganda. Kalau nanti kayaknya ada esai singkatnya. Kalau taktik saya di OSP nanti, saya berusaha untuk menyelesaikan esai singkat dulu, karena itu menurut saya lebih menguras waktu. Kalau yang pilihan ganda saya masih bisa mengira-ngira, masih bisa menggunakan jawaban pilihan ganda tersebut Iya. untuk Ya, mencocokkan dengan soalnya ya. Ya memang sih ya, aku juga kalau mengerjakan OSK waktu itu karena aku juga anak OSK ya. Tapi mohon maaf tidak lolos, belum rezekinya. Waktu itu aku ngerjain yang kukira mudah dulu, nanti yang sudah aku pelajari mungkin dari kelas 10, 11 untuk yang materi kelas 12 karena itu susah, jadi aku lewatin dulu. Ya memang sih yang apalagi aku pilgan kompleks ya, jadi kayak pernyataan gitu. Jadi aku cari yang mudah dulu baru yang susah, karena ya yang susah itu cukup menguras waktu daripada aku fokus ke satu dan keteteran semua. Lebih baik aku fokus ke yang lain dan keteteran 1, 2 gitu. Nah, karena waktunya sudah mau habis nih ya, sudah mau penutupan dan waktu pulang juga sudah mau tiba, kalian boleh nih memberikan motivasi dan pesan untuk teman-teman yang mau ikut OSN di tahun depan, ataupun teman-teman yang tidak lolos atau belum rezeki untuk lolos ke level selanjutnya seperti saya. Boleh silakan dari tim cowok atau cewek dulu? Dari tim cewek dulu. Cewek. Oke, cewek. Silakan. Ya kalau dari saya untuk teman-teman yang belum lolos OSN, tetap semangat, jangan menyerah. Mungkin belum rezekinya, nanti rezekinya mungkin di lain waktu. Jadi bisa ditambah lagi untuk belajarnya, bisa ditambah lagi untuk kerja kerasnya agar nanti bisa lolos ke OSN tingkat berikutnya. Seperti itu. Kalau dari Astro? kurang lebih seperti itu aja sih. Oke, sama. Tapi kalau dari tim cowok ini gimana? Ini untuk pesan ke adik-adik ya kita ya. Yo, adik-adik yang mau ikut OSN. Adik-adik OSN Iya. kedepannya mungkin jangan sia-siakan kesempatan OSN ini, karena ini cuma ada saat kalian SMA, dan sertifikat di OSN akan membantu kalian nanti ke jenjang kuliah, ke perguruan tinggi, dan mungkin kalian akan memilih OSN yang sesuai bidang kalian, sehingga nanti kalian akan mempelajari materi yang lebih advance lagi dari bidang tersebut. Itu bisa dibawa ke perguruan tinggi nantinya. Dari Kak Hafiz? Ya, untuk kalian yang sudah bergabung dengan OSN ini, jangan malas-malas untuk belajar. Tetap semangat belajar dan selalu ikuti bimbingan dari pembina kalian sendiri-sendiri. Waduh, relate gak sih ini? Aduh. Dan kita selalu mengikuti bimbingan. Rajin ya, rajin. Oke, kalau dari MTK? Oke, buat adik-adik yang masih belum lolos OSN, tetap semangat karena OSN masih ada satu kesempatan lagi di kelas 11. Jadi terus berusaha belajar, terus gunakan waktu yang ada untuk mengasah ilmu lagi supaya lebih tajam, dan akhirnya semoga di tahun berikutnya kalian bisa lolos OSP dan jadi seorang pemenang. Amin. Dan doaku untuk kalian semua, semoga usaha kalian tidak sia-sia dan kalian akan membuahkan hasil yang manis-manisnya, dan kalian akan menuju suksesan lolos OSP dan naik ke tingkat selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Dan pesan dari aku sendiri,
Kalian jangan takut untuk mencoba ya, nggak ada salahnya kok kalian mencoba daripada nanti kalian nyesel loh menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Nah, Sobat Sansa, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih dengan para peserta OSK yang sudah lolos ke tahap selanjutnya. Nah, tapi kalian masa nggak mau tahu sih siapa tokoh yang berperan sangat penting di belakang mereka? Ya, tokoh ini itu sudah sangat terkenal sekali di SMAN 1 Ngrati. Kira-kira siapa ya tokoh tersebut yang berhasil membawa teman-teman kita ke tingkat lebih tinggi? Mari kita sambut Ibu Solihah SPD MM. Halo Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bu, agar bisa mendampingi teman-teman kita ke level yang lebih tinggi lagi. Semoga teman-teman yang dibina Ibu dapat lolos ke tingkat selanjutnya nggih Bu. Amin, semoga ya. Oh iya, amin. Oh ya Bu, saya juga menerima informasi bahwa Ibu ini juga menjabat sebagai Ketua Koordinator OSN SMAN 1 Ngrati nggih Bu. Dan juga pastinya Ibu juga sudah tahu bahwa pengumuman OSK ini sudah keluar. Dan Ibu juga tahu nama-nama siapa saja yang lolos dari SMAN 1 Ngrati ini. Dan perasaan Ibu itu seperti apa? Mengetahui bahwa anak-anak yang dibimbing Ibu, yang ditemani Ibu itu lolos ke tingkat selanjutnya. Terima kasih. Tentu saja kalau perasaan ya bangga ya, senang karena bisa membawa nama baik SMA. Itu yang pertama. Begitu melihat pengumuman ada 5 orang yang lolos, tentu saja muncul kebanggaan, bukan bangga karena diri sendiri, tapi bisa mengantarkan anak-anak itu membawa nama baik sekolah. Ada 5 orang yang lolos di OSK menuju ke OSP, yaitu fisika ada 2 orang atas nama Catur Surya Negara, kemudian Muhammad Hafiz, kemudian ada Rian, kemudian ada Revi Natania, dan yang satu ada Ayu Nasma. Iya. Kebetulan yang 2 ini masih kelas 10, jadi tahun depan itu mungkin masih ada kesempatan juga untuk mengikuti USN. Betul. Kalau yang 3 orang itu karena kemarin kelas 11, jadi kesempatan ini adalah kesempatan terakhir untuk meraih sampai ke tingkat nasional. Jadi ada 2 kesempatan. Kalau kita melihat dari yang tahun-tahun kemarin, sekolah ini kan masih 1 orang ya. Tahun kemarin itu baru 1 orang yang bisa masuk ke tingkat provinsi atas nama Jalu di bidang informatika. Betul. Dan itu juga membawa nama baik karena beberapa tahun terakhir sekitar 3 tahunan itu kita tidak ada yang membawa ke USP, semuanya hanya berhenti di USK saja. Dan itu pembuka pertama Jalu yang tahun kemarin 1, dan kita targetkan memang tahun ini kalau bisa lebih dari 1. Kita tidak mengira kalau ini sampai 5, ternyata sampai ada 5 pengumuman, ada 5 orang yang bisa masuk, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi energi ya. Betul. Untuk mengangkat anak-anak ini menjadi lebih baik lagi di tingkat provinsi. Iya, itu sebuah peningkatan yang cukup drastis ya Bu, dari 1 ke 5 kali lipat. Dan semoga di tahun berikutnya itu bisa jadi 10 atau bahkan lebih ya Bu. Amin. Dan kalau boleh tahu nih Bu, kan dari satu anak menjadi 5 anak, itu upayanya itu seperti apa yang Ibu usahakan untuk mereka? Sebetulnya yang jadi pembina itu bukan hanya saya itu koordinator dari pembina-pembina. Karena ada 9 bidang, yaitu ada fisika, kimia, biologi, matematika, astronomi, kemudian ekonomi, geografi, kebumian, kemudian ekonomi. Jadi di sini ada 9 pembina sebetulnya. Ada 9 pembina. Kebetulan saya koordinator pembina, sehingga saya yang membuat program ini, bagaimana pembinaan itu. Kebetulan untuk tahun ini pengumuman pelaksanaannya itu agak mundur bulan Juni, jadi persiapan untuk pembinaan itu memang agak panjang, dan itu kita manfaatkan betul. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu waktunya pendek, dari pengumuman ke pelaksanaan itu hanya berapa bulan gitu ya. Ini agak panjang, jadi kita manfaatkan betul waktu itu untuk persiapan di USK.
Tentu saja di sini peran Bapak Ibu pembina itu punya peran penting dalam pembinaan anak-anak. Kalau saya sebagai koordinator itu hanya mengkoordinir dari Bapak Ibu pembina, tapi saya juga membina di bidang fisika. Kebetulan saya membina di bidang fisika, tapi sekaligus juga koordinator dari Bapak Ibu pembina. Ya, dan ini yang kita maksimalkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena waktunya agak panjang kemarin sekitar 3 bulan, dan itu kita maksimalkan betul. Dan alhamdulillah memberikan hasil yang memuaskan dan juga sangat matang sekali ya Iya. Bu. Dan juga Bu Sol ini juga hebat loh Sobat Sansa, dari menjabat ketua koordinator dan juga sekaligus pembina dari bidang fisika yang berhasil meloloskan atau berhasil mengantarkan anaknya ini lolos dari OSK gitu Bu. Nah, tapi pasti dari upaya Ibu ini pasti ada saja masalah atau kendala. Kira-kira itu kendalanya itu seperti apa Bu? Iya. Di OSK kemarin tuh kan hampir semester akhir ya, karena menjelang pelaksanaannya itu setelah rapotan. Tentu saja waktu pembinaan itu menjelang akhir semester. Kendalanya itu biasanya beberapa peserta itu ada tugas-tugas dari Bapak Ibu pembina, Bapak Ibu Guru, mapel yang lain iya. ya, Bapak Ibu guru. Kemudian kemarin ada kegiatan juga Seperti class meet. pameran. Oh iya, pameran ada juga, class meet, ada pameran, dan itu sepertinya menguras waktu dari anak-anak dan menguras energi juga, sehingga waktunya agak terganggu di situ. Tapi kita siasati, diusahakan sebisa mungkin kalau anak-anak itu siangnya yang mengerjakan, maka kita bisa beri pembinaan pagi, dan itu kita sepakati dengan Bapak Ibu pembina bahwa semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin kita berikan pembinaan kepada anak-anak, di samping nanti anak-anak juga belajar di rumah. Oh begitu. Tapi dari cara Bu Sol membinanya itu seperti apa? Mungkin Bu Sol menjelaskan dari awal atau Bu Sol memberikan drill soal atau seperti apa Bu? Karena OSK, OSN itu ya, walaupun tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional, tentu saja tingkat kesulitannya beda. Kalau OSN tingkat kabupaten itu tingkatnya sudah lebih tinggi dari kalau belajar di SMA. Maksudnya tingkat analisisnya, tingkat kesulitan soalnya, kompleksitas soalnya itu juga lebih tinggi. Tentu saja kita memberikan pemantapan di materi yang sesuai dengan silabus, karena ada silabusnya, sudah ada rambu-rambunya, ada silabus. Dari materi yang sesuai dengan silabus itu kita matangkan dari konsepnya, dari materi, kemudian kita drill dengan soal-soal yang lebih tinggi tingkatannya di atas soal-soal yang SMA. Tentu saja kita beri penguatan dari Bapak Ibu pembina, kemudian anak-anak nanti memperbanyak latihan soalnya di rumah. Tapi tentu saja ini dari Bapak Ibu guru itu yang lebih utama, yang memberikan penguatan untuk pemahaman konsepnya. Betul. Tapi dari anak-anak perwakilan sendiri itu apa ada masalah Bu? Mungkin mereka banyak yang bolos, mungkin dapat laporan bolos atau seperti apa? Mungkin Ibu dapat mengerti perasaan kita sebagai anak-anak yang kebanyakan drill soal mungkin karena brain rot atau seperti apa gitu. Kebetulan ya, kalau anak-anak yang ikut OSN walaupun tingkat kabupaten yang sudah didaftarkan peserta itu kan sudah melewati seleksi di tingkat sekolah. Jadi di tingkat sekolah itu sudah melewati seleksi, otomatis anak-anak ini adalah anak-anak saringan yang memang betul-betul punya integritas untuk mempertahankan nama sekolah. Jadi kalau misalkan ada integritas itu ada kemauan, di samping juga motivasi dari Bapak Ibu pembina, tentu saja mungkin kendala itu ada, tapi bisa diatasi, bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu pembina dan anak-anak, sehingga anak-anak masih tetap belajar walaupun mungkin ada kendala tadi ya, ada kegiatan-kegiatan, ada tugas-tugas karena juga mau kenaikan kelas, jadi terbagi antara tugas mapel, tugas kelas sama tugas persiapan USN. Itu mungkin kendalanya ya, tapi selama ini ya masih bisa diatasi. Oh baik Ibu. Dan sebelum siniarnya ini berakhir, mungkin Ibu boleh mengutarakan harapan atau pesan untuk teman-teman kita yang sedang berjuang menuju OSP, dan juga untuk teman-teman kita yang mungkin belum rezeki ya Bu untuk lolos ke OSK, tapi
juga perjuangan mereka belum berakhir di sini, dan juga untuk teman-teman dari SMAN 1 Grati yang mau ikut OSN di tahun berikutnya. Ya, harapan saya mudah-mudahan terutama yang ini ya, yang mau masuk ke OSP ini ya, mudah-mudahan nanti dengan bekal yang kita berikan, dengan bekal yang sudah disiapkan oleh anak-anak yang 5 orang ini bisa mengikuti OSP dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan bisa masuk ke tingkat nasional, itu harapannya. Bagi anak-anak yang masih belum lolos di OSP dari OSK kemarin, sebetulnya tidak ada ruginya, cuma memang di sini persaingnya. Nah, persaingan kan di sini antar sekolah yang memang disaring dari masing-masing sekolah. Jadi ini persaingnya memang anak-anak yang hebat, punya kemampuan lebih saringan dari masing-masing sekolah. Sehingga di sini ya sebetulnya tidak kurang, tapi hanya kalah dalam berkompetisi itu aja menurut saya. Jadi masih semangat, saya yakin ini karena ada hubungannya dengan mata pelajaran, saya yakin tidak ada ruginya juga, tetap semangat. Terutama yang kelas 10 ya, masih ada kesempatan untuk mengikuti OSN di tahun berikutnya. Begitu. Untuk teman-teman yang mau ikut OSN bagaimana Bu? Di tahun depan? Ya. Ini sebetulnya kita sudah menjaring ya. Kalau yang kemarin kelas 10 ikut pembinaan itu tentu saja kelas 11 kita lanjut. Karena sudah punya modal kan, jadi tinggal meningkatkan untuk pemahamannya di tingkat di kelas 11, karena kemarin materinya kan mungkin yang dikuasai hanya beberapa, karena tingkat 10. Yang sekarang kita juga mencoba menjaring dari anak-anak yang kelas 10. Itu sudah kita mulai jaring. Yang punya minat bisa langsung mendaftar ke ya bisa ke saya atau koordinatornya kemarin di waktu MPLS juga ada kemarin yang mewakili dari anak-anak yang lolos kemarin itu sudah masuk di MPLS dan sudah didaftar, bisa lewat OSIS juga. Jadi ini masih belum saya terima, yang dari OSIS itu sudah ada yang mendaftar atau belum. Tapi kalau misalkan belum terdaftar bisa langsung daftar ke saya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian sudah tahu bahwa kesempatan OSN ini sudah dibuka di SMAN 1 Grati, kalian jangan lupa mendaftar ya, karena menurut aku itu jangan takut untuk mencoba jika ada cobaan. Ya memang hidup itu penuh cobaan, jadi ya kenapa enggak gitu. Apalagi OSN ini peluangnya besar untuk kalian tembus di dunia perkuliahan nanti. Dan juga sertifikat OSN ini sungguh kuat ya teman-teman. Dan juga hadiah OSN ini juga besar loh, masa iya kalian tidak tergiur. Dan terima kasih ya Ibu Soliha SPDMM sudah mau datang ke Siniar Sansa pada hari ini. Dan juga semoga anak-anak yang dibina oleh Ibu Sol itu dapat lolos dan juga dapat membuahkan hasil yang baik dan juga sukses nantinya. Terima kasih ya Ibu, dan itulah sobat-sobat Sansa, tokoh yang menjadi garda terdepan anak-anak OSK kemarin yang lolos di SMAN 1 Grati. Sebelum siniarnya berakhir, mari kita main dulu games seputar fakta atau mitos terkait Olimpiade Sains Nasional. Nah, ini kertasnya kalian bawa. Nanti kalau relate dengan apa yang kalian alami boleh ujarkan secara fakta. Kalau nggak relate boleh balik mitos ya. Oke, fakta atau mitos. Oke. Pertanyaan yang pertama, fakta atau mitos, anak OSK itu sebenarnya lebih sering burn out ketimbang overthinking terkait pengumuman kelolosan nantinya bagaimana? 1, 2, 3. Fakta, mitos, fakta. Waduh, ada 3 yang fakta dan 2 yang mitos. Kalau boleh tahu, kenapa kok milih mitos? Karena ya waktu ada pengumuman itu nggak terlalu overthinking sih Kak. Seperti itu. Jadi ya mau kalau lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos ya belum rezekinya. Kalau ya udah gitu. Ya. Kalau dari tim mitos, tim cowok ini juga sama sependapat? Iya, karena nggak terlalu mikirin lolos apa enggaknya. Malah lebih berotot saat proses ke OSN-nya itu. Ya sih, karena kalian itu di
drill soal-soal terus. Dan Waduh. juga banyak kegiatan di sekolah. Iya, balapan ya jadinya. Kalau yang fakta ini dari tim cowok gimana? Kalau yang fakta, Kenapa kalian berpikir memilih fakta ya? Kalian overthinking. Jadi gimana? karena kan ini kan kesempatan terakhir nih ya. Iya. Udah les kesempatan terakhir, udah kelas 10 kemarin nggak lolos nih. Jadi ke kelas 11 ini harus lolos gitu. Oh, jadi kalian overthinking kayak terus Iya. aku kelas 10 udah gagal, Udah masa gagal. kelas 11 gagal lagi Iya, gitu. masa Padahal ulang udah lagi. iya, padahal udah berpengalaman loh dari tahun kemarin gitu. Lah iya. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, fakta atau mitos kalau anak OSN itu harus belajar 12 jam berturut-turut setiap hari? 1, 2, 3. Waduh, milih mitos semua. Kenapa nih alasan kalian memilih mitos? Perwakilan dari tim cowok dulu nih, gimana? Mungkin karena 12 jam itu kan setengah hari ya. Iya. 12 Nggak mungkin kita pakai 12 jam itu buat belajar. Tentunya kita ada kegiatan lain di sekolah. Ada kegiatan, tugas-tugas, dan kerja kelompok. Gitu. Oh, jadi membagi waktunya tuh membagi banget ya, nggak melulu tentang OSN juga. Betul. Juga sekali-kali healing. Istirahat. Iya. Oke. Main game. Iya sih, Kak. Aku sepakat ya kalau aku bakal milih mitos juga karena ya daripada burn out ya. Ya. Gitu. Kalau tim cewek juga sepakat dengan pendapat cowok? Gimana? Sepakat. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir nih. Mitos atau fakta soal OSK ini lebih berat daripada soal yang kalian coba saat apa? Saat soal yang kalian coba saat kalian tuh belajar. Apakah soalnya itu mirip atau soalnya lebih berat ya? Fakta atau mitos? Soal OSK lebih berat daripada soal yang kalian pelajari. 1, 2, 3. Ya. Ya ampun, aku juga akan mengat fakta loh. Fakta. Kamu kenapa beda sendiri, Mas Rian? Kenapa? Karena setelah yang aku sebutin tadi kan aku kan nge-drill soal AIME dan itu dari Amerika, dan grade soalnya itu menurut saya jauh lebih tinggi daripada soal OSK. Gitu. Oh, jadi ya udah biasa ya Iya. melihat soal sekeras gitu. Iya. Dan kalau yang fakta ya emang kita kan drill soal ya drill soal biasa sesuai bab-bab yang akan keluar di OSN itu tadi. Ya, itu cukup wah. Memang sih fakta banget. Kenapa harus fakta kamu ini? Tapi ya memang pendapat orang itu berbeda-beda ya. Dan itu saja permainan games ini dan siniar pun berakhir. Untuk teman-teman sobat Sansa Manegra, kita akhiri dulu siniar Sansa Manegra kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Salam literasi dan salam jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.